Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman kelas 2 Ibnu Sina. Hari ini kita akan belajar tentang syarat seseorang itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Jadi ada beberapa hal atau beberapa syarat ya, kapan seseorang itu sudah diwajibkan untuk sholat 5 waktu ya. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang syarat diwajibkannya seseorang untuk sholat 5 waktu. Teman-teman boleh melihat buku diniyahnya bagian fikih ibadah halaman 27 bagian paling bawah, syarat wajibnya sholat. Ya, syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama adalah dia beragama Islam. Ya, dia beragama Islam. Ya, jadi ketika ada orang yang tidak menganut agama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat ya. Jadi kita semua yang alhamdulillah dilahirkan dari rahim ibunda kita sudah dalam keadaan beragama Islam ya, karena orang tua kita beragama Islam, maka anak-anaknya pun ikut beragama Islam ya. Dan ada juga orang yang pindah agama dari agama lain ke agama Islam ya, ketika mereka ingin memasuki atau memeluk agama Islam, maka mereka diwajibkan yang namanya membaca syahadatain dan meyakini poin-poin penting yang ada di dalam syahadatain itu. Kalau teman-teman ditanya, tolong bacakan kalimat syahadatain. Nah, teman-teman harus tahu tuh, apa sih kalimat syahadatain? Ya, ini Ustadz kasih tahu ke teman-teman semua. Kalimat syahadatain adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ulangi nih. Kalimat syahadatain ya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimat syahadatain, kalimat dua persaksian kita ya. Apa artinya Ustadz nih? Asyhadu alla ilaha illallah artinya saya bersaksi ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang kalimat yang pertama. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman harus tahu ya, itulah yang dinamakan kalimat syahadatain. Oke. Syarat yang pertama, seseorang itu diwajibkan untuk sholat 5 waktu, yaitu dia beragama Islam ya, agama dia Islam ya, dan kita semua adalah orang-orang muslimin, orang-orang yang Islam ya. Maka dari itu kita tidak ada alasan untuk tidak mau mengerjakan yang namanya sholat 5 waktu. Itu adalah syarat yang pertama teman-teman ya. Syarat yang kedua itu apa ya? Nah, syarat yang kedua adalah aqil baligh atau dewasa ya, aqil baligh atau dewasa ya. Kapan sih Ustadz seseorang itu dikatakan aqil baligh? Aqil baligh biasanya itu ketika seseorang sudah berumur 9 tahun ke atas. Nah, itu ciri yang pertama. Yang kedua, aqil baligh juga ditandai dengan yang kita namanya ihtilam. Ya, ihtilam itu artinya adalah mimpi basah. Maksudnya adalah keluarnya
air mani dari kemaluan kita. Nah, itu namanya ihtilam. Karena ini kita penting, ini adalah fikih ibadah yang harus kita ketahui teman-teman. Kalau kita sudah 9 tahun kemudian ihtilam, maka kita sudah dibebani nih untuk wajibnya sholat 5 waktu. Kalau tidak mengerjakan, dia mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ciri yang selanjutnya ini bagi para mujahidah ya, sudah berumur 9 tahun dan juga terkadang ditandai dengan namanya haid. Iya, haid ya. Itu maka dia sudah dinamakan akil balik dan wajib untuk mengerjakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib untuk umat Islam ya. Itu adalah yang dinamakan akil balik. Ustadz, kalau saya belum ihtilam, kemudian belum haid, terus aku kok setiap hari sholat, untuk apa Ustadz? Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, karena suatu kebaikan itu ya harus ada pembiasaan ya. Suatu kebaikan itu harus ada pembiasaan, dan mulai dari sekarang, mulai dari kecil kita harus terbiasa ya, atau membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Contohnya adalah sholat ini ya. Nanti kalau sudah tibanya kita akil balik, tidak kaget lagi teman-teman akan kewajiban ini. Sudah terbiasa kita dari kecil sholat 5 waktunya tidak terputus. Bahkan dulu Ustadz waktu seumuran teman-teman, kalau tidak sholat 5 waktu sama guru ngaji Ustadz, dipukul tangannya, dipukul ya. Pak sholat 5 waktu dipukul tangannya sama guru ngajinya. Nah, tentu pukulan di sini adalah pukulan mendidik dan mengingatkan akan pentingnya sholat 5 waktu teman-teman. Jadi dari situ, nah Ustadz selalu menjaga sholat Ustadz ya, biar nanti tidak dipukul oleh guru ngaji Ustadz ya. Dan itu sebagai pembelajaran bagi Ustadz juga dan teman-teman semua. Mulai dari detik ini, yuk kita sama-sama jaga sholat 5 waktu kita. Nah, itu adalah syarat yang kedua. Yang pertama apa tadi teman-teman? Islam. Yang kedua akil baligh. Yang ketiga berakal sehat atau tidak gila ya. Berakal sehat itu seperti apa Ustadz? Nah, berakal sehat itu cirinya adalah dia mampu membedakan mana hal yang baik dan yang buruk ya, mana yang baik dan buruk. Nah, ketika dia berakal sehat atau tidak gila, maka dia memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ini mohon maaf, kita pernah nemuin mungkin ya di jalan gitu, ada orang gila lewat, maka dia tidak dibebani kewajiban untuk sholat 5 waktu karena tidak memiliki akal sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, dan saya yakin teman-teman semua memiliki akal yang sehat ya, atau tidak gila ya. Nah, maka teman-teman memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Baik teman-teman, itulah ada 3 hal syarat wajibnya sholat yang harus kita ketahui dan teman-teman harus hafal ya. Syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh ya atau dewasa, yang ketiga berakal sehat. Mungkin pembelajaran fikih ibadah hari ini tentang syarat diwajibkannya sholat Ustadz cukupkan. Semoga teman-teman bisa memahami hal yang Ustadz sampaikan. Syukran, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.